Kehidupan Rasulullah bagaikan kitab terbuka. Kehidupan pendiri agung agama Islam bagaikan kitab terbuka yang pada tiap bagiannya kita menjumpai penjelasan dan perincian yang sangat menarik. Tidak ada guru atau nabi lain yang kehidupannya direkam begitu lengkapnya, dan yang karenanya begitu mudah dipelajari seperti kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang banyaknya fakta yang tercatat itu telah membuka kesempatan untuk celaan-celaan jahat. Tetapi, menjadi kenyataan pula bahwa, sesudah celaan-celaan itu diselidiki dan dibuktikan kekeliruannya, kepercayaan dan kecintaan, sebagai hasilnya, tidak mungkin ditimbulkan oleh kehidupan siapapun. Kehidupan-kehidupan yang gelap dan samar bebas dari celaan, tetapi semuanya tidak menimbulkan keyakinan dalam diri para pengikutnya. Beberapa kekecewaan dan kesukaran pasti tetap ada. Tetapi, kehidupan yang begitu banyak diriwayatkan dengan sangat rinci seperti kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaksa kita merenung dan akhirnya timbul keyakinan. Setelah celaan-celaan dan tuduhan-tuduhan palsu dilenyapkan, kehidupan yang demikian itu membangkitkan cinta kita yang penuh dan kekal. Tetapi, hendaknya menjadi jelas bahwa, riwayat hidup yang demikian terbuka dan kaya itu tidak mungkin diceritakan dengan singkat. Yang dapat diusahakan hanya sekelumit. Tetapi, pandangan sekejap mata pun tetap sangat berharga. Seperti kami katakan tadi, sebuah kitab wahyu hanya sedikit memberi daya tarik kecuali jika mempelajarinya dilengkapi dengan pengetahuan tentang guru pembawanya. Pokok ini telah diabaikan oleh kebanyakan agama. Agama Hindu misalnya, menjunjung tinggi Weda, tetapi tentang rishi-rishi yang menerima Weda dari Tuhan, kita tidak dapat menceritakan apa-apa. Keperluan melengkapi suatu ajaran agama dengan riwayat hidup pembawanya agaknya tidak dirasakan penting oleh tokoh-tokoh Hindu. Ulama Yahudi dan Kristen, di lain pihak, tidak ragu memburuk-burukan nabi-nabi mereka sendiri. Mereka lupa bahwa wahyu yang telah gagal dalam memperbaiki nama baik penerimanya tidak banyak lagi gunanya untuk orang-orang lain. Jika penerima wahyu sukar diketahui, timbul pertanyaan, mengapa Tuhan telah memilih dia? Haruskah Tuhan berbuat demikian? Tak ada prasangka yang nampaknya cocok. Mengira bahwa wahyu itu tidak dapat memperbaiki nama baik penerimanya sama tidak masuk akal seperti prasangka bahwa Tuhan tak punya pilihan lagi kecuali memilih penerima wahyu yang tak punya kemampuan untuk menerima sebagian wahyunya. Walaupun demikian, pikiran dan prasangka semacam itu telah menyelinap ke dalam berbagai agama, mungkin karena jarak waktu yang memisahkan mereka dari para pendirinya, atau karena kecerdasan otak manusia sampai diturunkannya Islam tidak sanggup mengetahui kesesatan pikiran semacam itu. Betapa penting dan berharganya soal menghubungkan sebuah kitab suci dengan guru pembawanya sudah disadari sangat dini dalam Islam. Salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Aisyah, yang masih muda sekali. Usia beliau kira-kira 13-14 tahun ketika dinikahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira 8 tahun beliau hidup dalam ikatan nikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, usia istri beliau baru 22 tahun. Beliau masih muda dan buta huruf. Namun, beliau tahu benar bahwa suatu ajaran tak dapat dipisahkan dari guru pembawanya. Ketika ditanya tentang akhlak dan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah menjawab segera bahwa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran, hadis riwayat Abu Daud. Apa yang diamalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Pula, apa yang diajarkan oleh Al-Quran adalah tak lain selain apa yang diamalkan beliau. Telah menambah kecemerlangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang wanita muda buta huruf sanggup menangkap suatu kebenaran yang tidak tertangkap oleh para sarjana Hindu, Yahudi, dan Kristen. Aisyah radhiyallahu anha melukiskan suatu kebenaran luhur dan penting itu dalam kalimat pendek dan sederhana. Seorang guru yang benar dan jujur tidak mungkin mengajarkan sesuatu tetapi melakukan lain lagi, atau mengerjakan sesuatu tetapi mengajarkan lain lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru yang benar dan jujur. Itulah yang sesungguhnya ingin dikatakan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa yang diajarkan, dan beliau mengajarkan apa yang dilakukan. Untuk mengetahui beliau, kita harus mengetahui Al-Quran, dan untuk mengenal Al-Quran, kita harus mengenal pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.